Baik, kemudian sepertinya acara kita bisa dimulai. Langsung mulai saja nih. Ya. Suara saya jelas? Sekali, jelas. Sangat jelas, Bu. Bu Rara. Halo. Nah, ini dia nih. Serikandi nih. Tulisan dongkap Ibu Rara. Baik, kita mulai saja ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tiada kata paling mulia, tiada bahasa yang paling istimewa selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan mata untuk melihat indahnya dunia, yang telah menganugerahkan lisan untuk berbicara sesuai fakta dan realita. Salawat bertangkai salam berbuah kerinduan kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Jessica yang saya hormati Bapak narasumber kita Pak Dani Hamdani Al-Fadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan 8 yang diselenggarakan oleh TIPP Tija Training. Dianing Listiarini selaku moderator malam hari ini mohon izin untuk membacakan susunan acara diseminasi pemahaman budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, paparan materi. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Agar mendapat keberkahan ilmu, kita buka acara ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pengajar praktik CGP Angkatan 8, Ibu Jessica Hostiadi MPD. Kepada beliau disilahkan. Kedengeran nggak suaraku nih? Belakangnya ada orang yang nyanyi lagi. Jelas Bu Jessica, jelas. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya bisa hadir di sini mendukung Bapak dari kita membagikan budaya positifnya ya. Semoga malam hari ini kita semua mendapat manfaat dari apa yang dibagikan, dan yang belum ikut guru penggerak bisa ikut semua ya, menjadi guru penggerak di angkatan selanjutnya. Saja tanpa berpanjang lagi, saya ucapkan selamat buat Pak Dani berhasil melakukan diseminasi. Semoga nanti yang lain juga bisa ya, sama orang lagi. Amin. Ya, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jessica yang telah memberikan sambutan. Salam kenal Ibu. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Lalu, apa saja yang termasuk contoh-contoh budaya positif di sekolah? Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Apa sih segitiga restitusi? Semua itu akan kita bahas malam hari ini bersama narasumber keren kita, CGP Angkatan 8, Bapak Dani Hamdani SPD. Malam hari ini beliau akan menyampaikan materi selama 60 menit dilanjut dengan sesi tanya jawab. Tidak berlama-lama,
Jangan ragu untuk bertanya, jangan takut untuk berbagi pengalaman. Mari bersikap terbuka dan saling menghormati. Langsung saja siap take Anda. Kita sambut Bapak Dhani Hamdani SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga hari ini di malam Senin ini kita bisa bersua lewat udara di webinar kegiatan diseminasi budaya positif untuk CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Sebelum saya melanjutkan ke sesi pemaparan, kita sepakati bersama bahwa di webinar ini kita akan ada 4 kesepakatan. Yang pertama adalah open kamera. Bagi Bapak Ibu yang tidak berkeberatan, dipersilakan untuk open kameranya. Tapi jika ada yang bermasalah dengan kamera ataupun hal lain, tidak masalah juga untuk kameranya di-off-kan. Kemudian mic-nya mohon di-mute dulu, meskipun nanti di beberapa kesempatan bisa dibuka kembali. Kemudian jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, silakan optimasikan di kolom chatroom apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan nanti juga Ibu Dian akan share untuk link presensi, karena Bapak Ibu yang hadir di malam ini akan mendapatkan spesial bonus dari saya berupa sertifikat dan file e-course spesial. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 untuk CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan rahmat dan karunia serta pahala berlimpah dunia akhirat atas kesempatan dan kolaborasinya dengan saya di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban saya di LMS untuk membagikan pemahaman sekaligus pengalaman saya. Karena tanpa adanya pemahaman dan pengalaman, niscaya saya tidak akan bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pemaparan ini berjalan lancar sampai akhir. Baik Bapak Ibu, tentu kita patut bertanya, sebetulnya apa budaya positif di sekolah itu? Saya coba rumuskan, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi titik tekannya adalah nilai-nilai atau plus yang berlaku di sekolah maupun kebiasaan-kebiasaan atau habit yang biasa dilakukan di sekolah oleh peserta didik dengan tujuan utama adalah mengembangkan pribadi mereka menjadi pribadi-pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti pemaparannya akan saya jabarkan secara rinci, berikut contoh-contoh dan penerapannya dalam keseharian kita di sekolah. Kita ke langkah awal dulu, ke perubahan paradigma. Paradigma itu berarti cara pandang kita ya terhadap sesuatu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya dan kekuatan. Buatlah sebuah kepalan, lalu teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi bayangkan Anda saat ini sedang menggenggam
satu tulisan yang di dalamnya ada yang sangat berharga seperti barang antik atau benda-benda yang bernilai tinggi, lalu Anda bayangkan teman Anda ini mencoba untuk meminta dengan beragam cara, ingin membuka genggaman tangan Anda atau tangan kita sekuat tenaga, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, di sini saya ingin bertanya dulu, dengan visualisasi seperti tadi, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh memegang, boleh membuka mic-nya. Barangkali ada yang mau menjawab dulu. Silakan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada orang yang akan mencoba melepaskan genggaman tangan Anda yang berisi benda atau sesuatu yang sangat berharga? Barangkali Ibu Dian. Bangga Bapak Ibu. Oke, Bu Novitasari, silakan. Oke, silakan Ibu Novita. Terima kasih Pak Dani. Kalau saya mungkin akan mencoba untuk memperkuat genggaman tangannya. Demikian, terima kasih Pak Dani. Memperkuat genggaman tangan, ya. Jadi tidak akan dilepaskan ya Ibu Novitasari ya. Oke. Jadi di sini sebetulnya kita sedang melakukan sebuah ikhtiar pilihan. Karena menggenggam atau melepaskan genggaman itu ada dalam kekuatan kita, ada dalam ikhtiar kita. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi berdasarkan pendapat dari Dr. William Glasser, dia mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi menurut William Glasser, semua yang tertulis di slide ini adalah ilusi katanya, sesuatu yang khayalan, tidak mungkin tercapai. Karena semua orang-orang yang kita kontrol, yang ingin kita tekan, yang ingin kita kuasai, itu mereka punya ikhtiar juga untuk menguatkan posisinya, seperti halnya ketika di awal kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga lalu diupayakan agar dibuka, maka itu hanya sebuah ilusi. Ini terkait hubungannya dengan perubahan paradigma kita dalam pembelajaran. Mari kita lanjutkan. Kita akan melihat tabel perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol dan teori pilihan. Perhatikan baik-baik di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol Glasser, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk maupun baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya perlu hati-hati ya mengucapkan kontrol ini, harus dengan intonasi dan pronunciation yang tepat. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Dalam mindset kita, sebetulnya yang sering muncul adalah konsep stimulus respon. Ya, sementara dalam teori kontrolnya Glasser itu sangat bertolak belakang. Artinya, Glasser ini menekankan kepada bahwa segala sesuatu itu berpulang kepada pilihan kita semua. Baik, kita lanjutkan perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini,
kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu setuju bahwa perubahan paradigma belajar harus memuat unsur-unsur positif, lingkungan yang positif, aman dan nyaman dan seterusnya? Bisa dijawab supaya kita terjadi interaksi dalam kegiatan webinar ini? Setuju. Setuju. Setuju ya. Luar biasa ini. Setuju, Pak Duka yang mulia. Masya Allah. Bapak Argo terima kasih. Nanti Bapak Argo akan muncul di salah satu slide dalam sebuah kasus yang menegangkan. Terima kasih Bapak Argo. Baik, kita lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin dalam makna orang atau dalam asal katanya ya, itu belajar artinya itu sama dengan learn ya, dalam bahasa Inggris ya. Sementara kalau dalam persepsi kita biasanya disiplin itu terkait dengan sami'na wa ata'na ya, atau kepatuhan, nurut itu kalau kata orang Sunda ya. Rata-rata kalau kita mengucapkan disiplin itu kan nilai-nilai kepatuhan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sekali lagi bahwa disiplin positif yang nantinya akan diterapkan dan dikembangkan di sekolah itu sama sekali tanpa ada unsur ekstrinsik dari luar berupa imbalan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentu kita di sekolah sudah melaksanakan disiplin positif ini baik kepada murid kita maupun kepada diri sendiri. Hanya saja kadangkala disiplin ini biasa kita lakukan terdorong oleh motivasi dari luar. Dan itu hal yang manusiawi menurut saya. Karena manusia itu senang dengan pujian, senang dengan penghargaan, dan takut dengan ancaman atau hukuman. Sehingga butir-butir kedisiplinan yang sudah dirumuskan bersama biasanya bisa dilaksanakan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ki Hajat Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, dalam kemerdekaan itu ada kemerdekaan orang lain. Ketika kedisiplinan itu bisa kita terapkan tanpa adanya dorongan atau motivasi dari luar, maka itu tentu yang menjadi kehendak ideal. Namun dalam sebuah komunitas, bahkan komunitas besar seperti negara, bahkan internasional, ketika kedisiplinan ini diabaikan, tentu perlu ada pihak lain yang melakukan intervensi. Sama halnya ketika di sekolah, ketika kita melakukan pendisiplinan ke siswa kita, maka itu sebetulnya upaya kita melakukan kontrol. Meskipun di awal tadi bahwa kontrol itu sesuatu yang bersifat ilusi, kata Glasser. Perlu diketahui bahwa materi 1.4 ini dalam beberapa hal banyak memunculkan perdebatan. Bahkan saya sendiri dengan teman-teman, dengan fasilitator sendiri pun ada hal-hal yang tidak sepakat. Karena memang ini sesuatu yang akan mengubah paradigma kita, mindset kita. Nantinya Bapak Ibu akan melihat bahwa sebuah penghargaan, baik itu berupa nilai, berupa verbal, maupun berupa benda-benda yang kita berikan, itu bisa saja merupakan hukuman. Maka dari itu, materi ini sebetulnya materi yang sangat bagus dan terus terang baru juga bagi saya. Jadi ketika ini didiseminasikan ke khalayak ramai, terutama para pendidik, ini menurut saya sangat bagus dan akan mendobrak hal-hal yang selama ini menjadi pakem kita. Baik, jadi disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita berhenti di lampu merah,
ketika lampu menunjukkan warna merah, lalu kita berhenti. Sebetulnya kita berhenti atas diri sendiri, memang sadar akan kewajiban berhenti, atau kita takut ancaman atau konsekuensi dari aturan berlalu lintas? Silakan, barangkali ada yang mau menjawab. Boleh. Sadar akan kepatuhan. Sadar akan kepatuhan. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita sudah sadar diri akan pentingnya berdisiplin dalam hal lalu lintas, maka sebetulnya tanpa ada pelang warning, tanpa ada kamera pengintai, tanpa ada polisi yang berdiri di bawah lampu lalu lintas, kita bisa melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Baik, kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi kalau kita bicara nilai kebajikan universal, artinya kebajikan itu bisa lintas negara, lintas suku, lintas ras, lintas agama, dan lintas keyakinan. Contohnya kejujuran, amanah, integritas, kredibilitas, kemudian tidak melakukan manipulasi, tidak korupsi. Itu kan lintas keyakinan, lintas ras, bahkan lintas ideologi. Karena setiap kita setuju dengan nilai-nilai kebajikan itu. Meskipun nanti ada nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan fondasi agama atau fondasi keyakinan tertentu yang tentu ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, kata ahli si William Glasser bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, baik maupun buruk. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Demikian kata Dean Gosen. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan tumbuh dan muncul serta berkembang secara masif di sekolah sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang sedang kita gaungkan. Apa saja diantaranya dimensinya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mulai mempraktekkan dan memasukkan dimensi maupun subunsur atau unsur dari P5 ini ke dalam proses pembelajaran, sehingga keseharian kita sangat lekat dengan Pancasila. Ya, ini sesuatu yang sangat positif. Katakanlah meskipun secara teori pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan agak sedikit muatan kontennya, tapi kita bisa memperkayanya di kegiatan profil pelajar Pancasila ini. Setuju ya Bapak Argo ya, Bu Nopitasari dan Bu Tara? Siap, Paduka Mulia. Pak Argo jangan lupa ya, ini kegiatannya standarnya 1 jam 60 menit. Idealnya 100 menit. Jadi tolong siapkan kopi pahitnya ya. Siap. Seperti pesan dari fasilitator tadi ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, mari kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan yang sangat basic ya, yang sangat fundamental, dan setiap manusia perlu ini. Karena kalau manusia kehilangan salah satu dari kebutuhan dasar ini, maka kemanusiaannya mungkin akan menjadi tidak paripurna. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap kita tentu punya keinginan untuk bertahan hidup dengan beragam cara. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah komunitas. Lalu ada kebutuhan penguasaan, ya ini dalam bentuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan lain sebagainya. Lalu ada kebutuhan kebebasan. Setiap kita tentu butuh yang namanya kebebasan.
butuh yang namanya kemampuan untuk kita menciptakan atau berinisiatif sendiri tanpa ada belenggu dari orang lain. Hal dasar dari manusia memang ingin bebas. Contohnya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau di surga dengan Hawa, beliau dilarang untuk fala taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Padahal di surga banyak sekali makanan dan minuman yang siap saji. Tapi manusia itu karakternya ingin bebas, sehingga pada akhirnya Adam dan Hawa ingin mendekati dan akhirnya terlanjur memakan buah kholdi ini. Ini bagian dari kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah ini tentu kita ingin bermain, humor, ingin healing, makan-makan, bercengkrama dengan keluarga, dengan kolega kita, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia, ini semua pasti sudah kita laksanakan. Ya, dengan porsi yang berbeda-beda tentunya. Baik, kita coba untuk lebih dekatkan pemahaman kita ke studi kasus dengan kebutuhan dasar manusia. Pak Argo, guru kelas 6, sedang dibuat pusing menghadapi salah satu muridnya yang bernama Joni. Joni dikeluhkan oleh beberapa teman sekelas dan murid dari kelas lain karena sering memalak. Meminta uang ya, ini bukan falak ya, tapi memalak. Kelakuan Joni ini pun telah sampai terdengar kepada beberapa orang tua murid. Jika Anda menghadapi permasalahan yang dihadapi Pak Argo, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Barangkali silakan bisa open mic atau raise hand untuk menjawab studi kasus ini dengan kalimat singkat, pandangan Anda, ya, pandangan Bapak Ibu atau pendapat dengan kasus Pak Argo ini. Silakan. Ini tidak benar salah ya, karena yang namanya pendapat bisa beragam. Ada yang mau berpendapat? Atau pernah barangkali punya kasus seperti itu? Karena saya jujur pernah mengalaminya. Jadi ini Pak Argo itu sebetulnya saya sendiri. Halo Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Oke, siapa Ibu? Bangga Ibu Eci. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eci Suningsi dari Cilengsi. Terima kasih. Oh belum ya? Sebetulnya itu juga pengalaman di saya. Bahkan kemarin ya, kemarin ngajar tahun ini tahun ada salah mahasiswa saya dan pemalakan pada siswa kelas 5. Bahkan terjadi sudah beberapa hari baru aku kesannya dan saya langsung memanggil yang kecewa ya, karena selama ini saya selalu menanamkan kepribadian, maksudnya selalu di dalam saya harus keagamaan ya, supaya mereka berkepribadian yang mandiri, yang saling menyayangi. Tiba-tiba ada laporan seolah-olah menunjukkan kejagoannya dengan memalak siswa yang lebih, karena itu siswa kelas 4. Mas, siswa kelas 6 ini merasa oleh dirinya paling tua dan paling jago. Ini terjadi kluster yang mungkin tidak sama ya, kalau di orang yang merasa dirinya jago akan menunjukkan kejagoan. Yang saya lakukan itu memang dengan intimidasi. Kalau kamu melakukan hal ini lagi, kamu akan. Tapi alhamdulillah dengan intimidasi itu dia tidak melakukannya kembali. Oke, luar biasa ya. Jadi yang pertama, Ibu ada kekecewaan dengan perilaku anak ini. Yang keduanya, untuk menghentikan perilaku yang kurang baik ini, Ibu melakukan intimidasi ya, dengan kontrol sebagai seorang guru, dan lambat laun anak ini berhenti dari perilakunya yang suka malak itu ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya senang nih kalau ada orang Cilengsi langsung ngomong kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita coba untuk sedikit paparkan ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Argo sebaiknya mencari alasan atau latar belakang Joni sering malak teman-temannya agar mengetahui kebutuhan mana yang sebetulnya yang ingin dia yang sedang berusaha dia penuhi. Karena kita kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia.
seperti kata si Glasser di awal bahwa setiap perbuatan manusia itu punya tujuan, baik itu buruk maupun perbuatan baik. Nah, di sini ketika Bu Eci tadi menyampaikan pendapatnya bahwa dia langsung melakukan intimidasi atau katakanlah sebetulnya bukan intimidasi tapi nasihat ya. Tapi saya tidak tahu apakah dengan verbal yang keras ataukah dengan molotov atau bagaimana bersemut-semut dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi kalau Bu Eci saya tahu persis, beliau orang baik. Nah, yang pertama, apakah si Johnny ini melakukan kebutuhan survival? Johnny tidak diberikan uang jajan yang cukup sehingga memalak teman-temannya. Jadi dia kekurangan uang jajan gitu. Dan dia merasa harus bertahan hidup. Masa uang jajan cuma 5.000 sementara jajanan masih sangat banyak, perut masih keroncongan. Nah, ini kemungkinan survival. Atau yang kedua, love belonging. Johnny ingin mendapat perhatian dari teman-temannya atau bahkan dari gurunya. Kadang-kadang orang itu ingin caper dengan cara berbuat yang tidak baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang loh. Kemudian yang ketiga, barangkali power. Johnny ingin merasa berkuasa dan ditakuti dengan kebiasaan memalaknya, karena memang tidak dipungkiri bahwa ada anak-anak yang punya karakter ingin berkuasa di suatu tempat, di sekolah maupun di tempat mereka tinggal. Yang keempat, freedom. Johnny ingin melakukan kebiasaan baru. Nah, ini aneh ya. Barangkali dia punya keinginan untuk melakukan kebiasaan baru yang lebih menantang dan berani, karena biasanya kalau suka main palak-palakan itu orang akan menilai sebagai wah iya wanian ya, menantang nih kan gitu. Kemudian yang kelima, fun. Ini sekedar Johnny iseng gitu kepada teman-temannya dengan memalak uang jajan mereka. Jadi ya fun-fun saja. Saya itu senang aja gitu kalau mengganggu orang dengan memalak. Oke. Nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Baik, motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu melakukan sesuatu itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini juga sebetulnya sering kita lakukan, bukan cuma murid. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik ya, dari luar, karena ada tekanan, ada pressure dari luar. Kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, idealnya tentu motivasi intrinsik inilah yang harus bersemayam dalam diri kita. Contohnya dalam hal kecil kita melaksanakan sholat, puasa, sedekah, baca Quran, dan lain sebagainya. Tentu bagi kita yang sudah semakin menua ini, rasanya tidak perlu lagi dengan iming-iming pahala ataupun siksa neraka, tapi dalam rangka mencari ridho Allah saja, karena kita cinta dan ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu namanya motivasi intrinsik yang ada dari dalam. Mari kita lihat perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Kalau misalkan ada siswa yang datang terlambat 10 atau 15 menit, sementara kita merasa dia melakukan kesalahan, lalu tiba-tiba kamu sekarang lari ya 2 keliling nih di lapangan. Nah, itu kan tiba-tiba, tidak dirumuskan sebelumnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya, tentu saja, ini kita tidak bicara tentang hukum pidana atau hukum perdata ya, tapi kita bicara dengan lingkungan sekolah yang skopnya di kelas kita atau di sekolah kita. Kemudian bisa ke satu arah. Kenapa? Karena ada supremasi dari seorang guru kepada muridnya, sehingga dia berkuasa penuh. Kemudian bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Ya, fisik bisa dengan kamu pisah ya, kamu bersihkan WC ya. Atau psikis bisa dengan verbal ya, yang sifatnya itu nanti ada tekanan atau traumatik kepada siswa. Lalu kita bandingkan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Ya, sebagai contoh, terlambat 10 menit konsekuensinya misalkan berdiri di luar kelas selama 10 menit dan itu sudah direncanakan sebelumnya. Itu konsekuensi. Dan anak itu nanti akan mengikuti. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang sih sebetulnya yang namanya konsekuensi juga mirip-mirip dengan hukuman, tetap membuat kita tidak nyaman. Karena saya pernah mengalami dulu ketika waktu di SMP, saya tidak membawa busur derajat ya. Lalu di pelajaran matematika itu saya dengan beberapa teman disuruh keluar sama guru. Waktu saya sekolah di SMP 3 Bogor ya. Dan karena nggak ada kerjaan ya kita nongkrong aja di pinggir gawir gitu, dekat jurang kan di SMP 3 Jalan Malabar itu bawahnya jurang itu dalam mangga ya.
Udah nongkrong aja di situ, karena kita tidak disuruh ngapa-ngapain. Jadi saya pernah kena konsekuensi kayak gitu ya, kesian ya. Oke, sikap guru selalu memonitor murid ya, karena ada konsekuensi yang sudah dirumuskan bersama itu. Lalu ke restitusi. Ini restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebuah proses atau langkah atau tahap atau langkah demi langkah agar anak memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif. Jadi kerjasama antara guru dan murid. Di sini ada level yang tidak tinggi rendah ya, tapi kita sama-sama. Ini namanya restitusi dan itu sudah saya laksanakan. Sebelumnya saya tidak paham apa itu restitusi. Nah, sekarang mari kita coba untuk sedikit melihat apakah dalam tabel ini pernyataan-pernyataan yang ada masuknya kemana? Apakah hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Barangkali Bapak Ibu bisa membuka mic-nya untuk menanggapi atau merespon dari kalimat-kalimat yang ada dalam tabel hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa kira-kira? Konsekuensi ada yang konsekuensi. Oke. Seru nih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, tadi yang jawab hukuman Pak Argo, coba kenapa itu dikatakan sebagai hukuman? Barangkali bisa menanggapi. Ya, baik Pak, izin menanggapi. Karena pertama itu satu arah Pak, yang kedua juga tidak ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya kepada siswa atau murid yang melakukan pelanggaran. Kemudian juga tidak ada komitmen ataupun kesepakatan sebelumnya, jadi serta-merta ada pelanggaran dan pada saat itu juga ada hal-hal yang diberikan kepada siswanya. Jadi ada unsur yang dalam hal ini tentu tidak mendidik, bahkan bisa membuat trauma siswa atau murid yang bersangkutan. Itu penjelasan dari saya Pak, kenapa yang nomor 3 murid diminta untuk melakukan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu kan tidak ada hubungannya ya antara nggak pakai masker dengan push up gitu, kecuali kalau memang berkaitan dengan pelajaran olahraga ya mungkin lain soal gitu. Itu sih Pak penjelasan saya. Kembali lagi ke Paduka Mulia. Oke, terima kasih banyak. Di sini ada salah satu ciri khas dari hukuman itu adalah dadakan ya Pak Argo ya. Ya, gitu Pak. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa konsekuensi ya? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa tuh kira-kira? Konsekuensi. Oke, yang barusan menjawab konsekuensi barangkali bisa memberikan sedikit penjelasan. Apa tadi? Apa itu? Ya, baik, terima kasih Pak Dani. Oke, saya mencoba untuk menjawab mengapa itu disebut dengan konsekuensi, karena dia sudah menumpahkan sendiri, maka dia harus membersihkannya gitu. Jadi itu tidak ada hukuman di sana. Jadi dia harus tahu bahwa dia sudah sudah salah untuk menumpahkan air di meja, maka dia harus membersihkannya seperti itu. Luar biasa. Saya mau tanya, kalau ibu hadir di kegiatan ini kemudian mendapatkan sertifikat dan file e-course, itu bentuknya apa ya? Konsekuensi ya. Iya, ini benar konsekuensi karena saya sudah merumuskan di awal di flyer itu. Makanya pada mau hadir. Sesuai ya, oke. Tapi itu konsekuensi yang positif kayaknya ya. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa tuh kira-kira? Hukuman. Ya betul. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ini lari 10 menit dengan PJOK ada hubungannya nggak kira-kira? Ada korelasinya.
Jadi kalau dia disuruh ngaji Al-Baqarah 1 juz dengan PJOK ada hubungan enggak kira-kira? Enggak ada ya. Tapi berpahala ya. Cuman nggak nyambung gitu. Oke, ini jawabannya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab hukuman, konsekuensi, di sini ada jawabannya, dan tentu saya ucapkan terima kasih yang sudah menjawab. Oke, sekarang kita beralih ke 5 posisi kontrol guru ya. Nah, ini kita meraba diri ya. Kata orang Sunda mah ngaragap diri, ya, introspeksi. Kita tuh sebagai apa ini yang sering muncul dalam diri kita? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini penting bagi kita ya, apalagi bagi kepala sekolah ini. Oke, kita coba untuk jabarkan. Kita contohkan penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Oke, ada hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi anak ini atau siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Lalu diberikan kegiatan atau hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ini hukuman ya. Guru sebagai penghukum. Ini contohnya. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Nah, ini berarti ke anak membuat rasa bersalah. Gitu. Nah, ini kalimat-kalimatnya seperti itu. Tadi disampaikan Bu Eci kan beliau kecewa ya. Mungkin kalau diverbalkan, ibu kecewa sama kamu. Padahal ibu sudah mengajar kamu dengan baik-baik. Kenapa? Kamu kok berlaku seperti itu? Mungkin seperti itu ya. Oke. Kemudian contoh penerapan yang lain. Kasus siswa tidak memakai, ini masih di kasus yang sama ya. Lalu posisi guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, itu kan gaya bahasa teman ya. Friend lah gitu. Harga teman gitu. Ya, gaya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau ini ya kayak supervisor gitu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya dan ke koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Nah, ini gaya pemantau nih. Ya, kayak mandor gitu ya. Kemudian gaya yang terakhir atau posisi kontrol yang terakhir. Begini kata kalimat-kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini guru yang berperan sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita sebelumnya tuh sering yang mana sih? Atau pernah berulang gitu semua posisi kontrol kita itu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman atau manajer. Mana posisinya yang lebih banyak selama ini? Boleh dijawab? Saya sebagai manajer. Ada yang manajer, pengontrolnya sebagai apa Bu? Atau pemantau, teman, penghukum? Teman Pak. Sebagai teman ya. Enak nih kalau. Ya, Pak. Oke, kalau yang sebagai manajer dan lain-lain ya. Memang sebetulnya dalam keseharian kita semua posisi kontrol ini pernah kita alami dan saling bertukar ya. Tapi nanti kita tentu perlu mengetahui mana posisi kontrol yang ideal. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo tebak, posisi kontrol apa ini sebagai guru? Saya kecewa sebagai bersalah. Oke, kita lihat. Orang merasa bersalah. Betul ya, kayunya luar biasa. Dibaca moduanya berarti ini. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kita lihat. Iya, betul, penghukum. Gak enak ya kalau kita diomongin gitu sama guru ya. Penghukum. Selanjutnya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, sebagai teman, friend ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai apa?
Manajer. Oke, ada yang lain? Pemantau. Oke, kita lihat jreng pemantau. Ya, tepuk tangan buat penjawab pemantau ya. Luar biasa. Ini mantan mandor biasanya ini. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita manajer, Pak. Iya, manajer, betul sekali. Oke. Sekarang kita bicara ideal. Posisi kontrol ideal seorang guru adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi, sebagai manajer adalah posisi kontrol guru yang sangat ideal. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Ya, waktu terus berlalu, kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau ketertiban atau tata tertib gitu? Kan kita selama ini sering tata tertib, peraturan dan lain sebagainya ya. Tapi ini keyakinan kelas gitu, atau kesepakatan kelas. Bisa dibaca Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi kalau keyakinan kelas itu salah satu karakternya harus bersifat universal. Kalau dalam kelas ada terpampang peraturan seperti ini misalkan, siswa setiap hari harus membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah ini tidak universal. Ya karena hanya untuk kalangan agama tertentu, yaitu agama Islam. Memang bisa dipahami kalau mayoritas dalam kelas itu beragama Islam, tapi itu masih berupa peraturan, belum merupakan keyakinan kelas. Oke. Kita bisa melakukan perbedaan ini kita bisa lihat ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas kalimatnya menghormati orang lain. Jadi selalu dengan kalimat positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Oh ya, ini maksudnya peraturan bentuknya apa gitu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, bentuknya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini adalah dalam rangka menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini demi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan sebetulnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini masuk ke keselamatan dan keamanan. Jadi muatan dalam keyakinan kelas itu bisa berupa tanggung jawab, hormat ke orang lain, komitmen, kesehatan, keselamatan, kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, terutama yang juga sudah menjadi guru penggerak atau yang di sekolah penggerak, itu sudah paham bagaimana cara melakukan atau merumuskan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang kira-kira tidak bisa diterapkan di sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi beda dengan peraturan yang bisa sampai 10. Kalau keyakinan kelas ya paling banyak cukup 5 lah. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan kalimat positif. Biasanya kalau kalimat positif itu seringkali meniadakan diksi dari kata jangan dan tidak ya. Meskipun dalam beberapa hal yang saya pernah coba rumuskan, ada kata-kata tidak atau jangan itu yang sulit dibuang. Ya. Ada juga beberapa teman yang mengatakan bahwa kalau kata-kata keyakinan kelas itu harus membuang kata-kata jangan atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa itu sebetulnya bertentangan dengan kitab suci atau hadis Nabi. Ya kita tentu punya keyakinan tersendiri ya dalam hal keagamaan. Tapi yang jelas di sini kita sedang bicara sesuatu yang universal. Karena dalam Quran juga kan ada kalimat-kalimat seperti wala taqrabuz zina gitu ya.
Itu kan dengan kata-kata jangan gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini bagaimana caranya kalau kita ingin merumuskan keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk brainstorming atau curah pendapat. Jadi mereka berikan saja kesempatan untuk memberikan pendapatnya, atau kita berikan beberapa pilihan kepada mereka yang bisa mereka pilih untuk dijadikan keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Boleh juga dengan kertas yang ada lemnya itu ya, lalu ditempel di papan tulis. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kalau misalkan nanti ada pilihan siswa atau murid kita itu dengan kata jangan, misalkan jangan mengerjakan PR di kelas atau tidak membuang sampah pada tempatnya, itu perlu diganti dengan kata-kata yang positif ya, seperti ini. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini kan menghilangkan kata-kata jangan. Nah, ini adalah kalimat positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin ada yang perlu kita revisi atau ada yang kurang tepat, kita perlu membimbing mereka. Nah, di sini sekali lagi keyakinan kelas itu dengan nuansa kolaboratif ya, dengan kerjasama melibatkan siswa. Karena ini bukan tata tertib, tapi keyakinan atau kredo yang disepakati bersama. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Artinya tidak selamanya keyakinan kelas harus menjadi patokan yang tidak bisa diganggu juga seperti undang-undang dasar gitu ya. Tidak bisa diamandemen, bisa kita kurangi atau tambah. Dan yang keenam, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan cara menandatangani. Tentu ini sifat opsional ya untuk menandatangani dan lain sebagainya, karena ini terkait dengan kebijakan guru di kelas. Dan terakhir, dengan keyakinan kelas ketika sudah dirumuskan, kemudian ditulis atau didesain sedemikian rupa, bisa kita lekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas yang bisa dibaca serta dipahami. Dan sekali lagi pencetukannya bahwa keyakinan kelas ini tidak perlu terlalu banyak. Dan ini adalah proses dokumentasi keyakinan kelas yang saya lakukan ya di awal tahun pembelajaran. Kalau tahun lalu saya mengajar kelas 6 dan sekarang mengajar kelas 4, kebetulan kurikulum merdeka. Jadi ini siswa kelas saya di kelas 4 ya, mereka saya berikan kesempatan untuk mencurah pendapat mereka di papan tulis. Pokoknya bebas saja terkait hal-hal yang akan mereka yakini sebagai kesepakatan bersama atau keyakinan kelas ini. Bapak Ibu mungkin bisa baca ya, ada berbagi makanan, ada apa lagi itu, apa tuh, macam-macam ya. Ada berapa? Ada 15, ada sekitar 15. Ada yang mirip-mirip, ada yang juga berbeda. Tapi yang jelas semuanya saya berikan kesempatan. Keren, pokoknya mah keren. Ada dua. Gimana ya Pak Argo ya? Ini luar biasa, saya ikut CGT, anugerah besar bagi saya ya. Banyak hal yang saya mulai terbuka yang tadinya tertutup. Nah, ini proses ketika sudah selesai disepakati oleh beberapa siswa yang saya tunjuk ke depan ya. Dan ini hasilnya nih. Memang masih sangat bersahaja ya, saling menghormati dan saling menghargai dan menghormati, tolong menolong dalam kerjasama, semangat belajar dan berprestasi, berbicara sopan kepada guru, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, tepat waktu mengerjakan tugas. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini sudah tidak ada kata-kata jangan atau tidak, tapi saya meyakini bahwa keyakinan kelas ini tentu belum sempurna. Nantinya Bapak Ibu bisa melakukan memberikan masukan ataupun saran bahwa ada kalimat yang sepertinya belum terlalu positif. Ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baru bagi saya dan teman-teman di CGP, karena saya sendiri belum pernah ya belajar ini di tempat kuliah, apalagi tempat ngaji gitu. Ini belum ada, dan ini memang sekaligus agak sedikit menabrak pakem ya. Karena kan kalau kita itu biasanya ketika menangani kasus siswa itu kan ya alamiah saja, tanpa perlu ada tahapan. Nah, di segitiga restitusi ini saya belajar untuk melakukan pemecahan masalah kasus anak di sekolah dengan tahapan segitiga restitusi. Apa itu?
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini tidak ada sikap menyalahkan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dinyatakan Gosen ya, tahun 2004. Atau suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu ya, penampakan dari skema segitiga restitusi. Jadi ada tahapan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Dalam kasus Pak Argo menangani Joni atau Bu Eci menangani muridnya yang pemalak itu, barangkali belum melakukan tahap restitusi ini. Ya, bisa jadi langsung melompat ke beberapa hal yang sifatnya langsung menghukum atau ya tadi mengintimidasi. Yang pertama, validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan itu seperti apa? Begini kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena malak itu kan apa sih kebutuhannya? Seperti yang dijabarkan di 5 kebutuhan dasar manusia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini validasi. Dia memang salah dalam kacamata kita, tapi kita validasi dulu kebutuhannya. Kemudian selanjutnya ke menstabilkan identitas. Jadi begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dia stabil dulu secara psikis. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau barangkali Bapak pun ketika kamu diperlakukan seperti itu, rasanya akan melakukan hal yang sama. Nah, ini menstabilkan dulu. Artinya dia tidak sendirian dalam mengarungi perbuatan salahnya itu. Kemudian barulah menanyakan keyakinan seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Artinya ketika dia sudah mulai masuk ke gelombang perasaan yang lebih stabil, maka mulai ditanyakan, kira-kira keyakinan apa yang sebetulnya dilanggar atau kesepakatan apa yang tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, dengan segitiga restitusi ini, maka saya yakin anak atau murid kita akan sangat suka. Karena apa? Mereka tidak diposisikan sebagai pribadi yang salah, tapi diposisikan sebagai orang yang manusia biasa yang berbuat salah, tapi dikembalikan kepada posisinya sebagai manusia yang juga berpotensi berbuat benar dan bisa kembali kepada komunitasnya dengan baik-baik. Nah, di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang disebut dengan menstabilkan identitas. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi persoalan di sekolah, misalkan anak ada yang berbuat salah, coba barangkali mana yang biasanya Bapak Ibu dahulukan? Silakan berpendapat. Bapak Ibu juga buat salah. Kenapa? Bapak Ibu juga pernah buat salah kayak. Oh gitu. Oke, berarti itu di validasi kebutuhan ya. Ada yang langsung muni, kamu ini gimana sih? Sudah diberikan berkali-kali, barangkali ada seperti itu. Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak lah, guru-guru nayu. Apa permasalahannya, kenapa kamu itu gitu. Ada tahapannya, Pak. Oke, cuman barangkali kita dalam proses melakukan pemecahan masalah kasus siswa, kita kan tidak pernah berkutat kepada fase atau tahapan ya. Kita alamiah saja. Sebetulnya itu normal bagi kita karena kita tidak perlu selalu merujuk kepada buku panduan gitu. Yang namanya orang ngobrol kan alamiah saja. Yang penting kita sudah paham bahwa ada validasi kebutuhan, kemudian stabilitas identitas, dan pada akhirnya menuju ke menanyakan keyakinan. Karena ini tentu akan menjadikan kita menangani masalah itu lebih baik. Dan sebetulnya segitiga restitusi ini bisa diterapkan ke banyak hal. Ya di rumah juga bisa, atau yang punya TPA ya atau punya madrasah juga bisa. Tapi jangan sampai segitiga restitusi ini diterapkan kepada begal kali ya. Begal motor gitu. Itu kan gimana tuh?
Bagaimana kira-kira? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah segitiga restitusi ini kalau diterapkan kepada bagi motor gitu itu cocok nggak tuh kira-kira? Barangkali yang mau jawab? Atau langsung bawa mentah aja gitu kalau ke bagi motor gitu. Oke. Halo, Bapak Ibu masih stay tune? Ya, Pak. Oke. Sepertinya sangat menikmati ya webinar malam ini. Baik, kita lanjut saja untuk ke studi kasus. Nah, oke. Ini studi kasus di kelas saya ketika masih mengajar kelas 6. Yang pertama, Andini siswa kelas 6 marah dan menangis saat hasil menggambarnya dicemooh salah satu temannya, Bagas. Andini sempat mengeluarkan kata-kata kasar karena gambar hasil karyanya dikatakan jelek oleh Bagas. Andini bahkan sampai merobek buku gambarnya sendiri saking marah dan kesalnya. Oke, di sini saya tidak menangani Bagasnya, tapi menangani Andininya. Oke, karena dia di sini sudah melakukan tindakan mencemooh, ya, berkata kasar. Untuk Bagasnya itu sedang lain cerita. Jadi saya sedang menangani Andininya. Lalu bagaimana? Suaranya tidak keluar, Pak. Tidak keluar ya? Tidak terdengar sama sekali. Dengan baru? Terdengar? Kemudian? Oh. Ada gambar tapi nggak ada suara. Ada gambar tapi nggak ada suara. Ada? Masih belum, Bapak. Tidak terdengar ya suaranya? Masih belum, Bapak. Oh. Bentar. Terlalu keras, Pak. Kamu tahu? Apakah suaranya terdengar ke sana? Kemudian? Terlalu keras, Pak.
Ya. Halo Mas. Bu Dian. Halo Bu Dian. Ya, Suasana di rumah masih ramai kan? masih. Soalnya ini saya setting tadi kan sampai jam 9 ya. Takutnya banyak yang tiba-tiba keluar gitu. Itu tadi saya belum familiar dengan si Gambit ini. Oke Bapak Ibu, waktu kita tinggal 15 menit ya. Saya cukupkan untuk kasus satu saja ya. Jadi atau mau kasus dua? Toh cuma 1 menit ini ya. Boleh banget, Pak. Boleh? Apa kabar Abang? Pak. Halo, ya? Boleh banget, Boleh. Pak. Boleh banget. Baik, Bapak Ibu, sudah ditonton dan disimak ya, bagaimana saya melakukan segitiga restitusi. Di sana saya mencoba menerapkan 3 tahapan ya, yaitu validasi kebutuhan, kemudian stabilkan identitas, dan akhirnya menanyakan keyakinan. Dan tentu ini adalah sebuah upaya dalam proses pembelajaran saya memahami segitiga restitusi, dan kedepannya tentu ketika ada kasus-kasus serupa yang terjadi di sekolah, tahapan dari segitiga restitusi ini akan saya upayakan untuk terus dilaksanakan. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu di akhir materi tentang segitiga restitusi setidaknya ada gambaran bagi kita bagaimana budaya positif ya bisa dilaksanakan dalam kegiatan kita di sekolah. Saya kira demikian pemaparan diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga bermanfaat. Sebetulnya ada sesi tanya jawab. Memang kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu ya untuk 2 atau 3
Terima kasih yang jelas Pak waktunya Dani sampai atas paparannya jam yang 9. luar biasa. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator, Ibu Dian, silakan. Terima kasih Bapak Dani atas paparannya yang luar biasa, menarik dan tentunya membuka wawasan kita semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilakan. Mungkin di sini kita batasi cukup 2 atau 3 penanya saja. Silakan. Halo, assalamualaikum Bapak. Saya tadi kok ketawa-ketawa sendiri ya, lihat video saya. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sementara ini sekarang ini kan saya di keyakinan kelas dan mendapat pemahaman kepada siswa supaya kalau misalnya untuk berubah menjadi kata keyakinan itu bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa supaya mereka itu kita dua pemikiran yang berbeda, karena rata-rata anak-anak itu kalau misalnya ada kata-kata keyakinan mereka berasumsinya agama, supaya anak itu tidak terputus kata-kata seperti yang harus terpadani dan hal yang positif yang harus dilakukan. Tentunya saya nanti saya merubah kata-kata kelas jadi keyakinan kelas. Terima kasih, demikian itu saja yang saya tanyakan. Baik, Baik, langsung dijawab saja. Ya, saya akan coba jawab sesuai dengan pemahaman yang telah saya gali dari bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Dalam beberapa keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya lihat, ya teman-teman di guru penggerak itu ada yang menggunakan kata keyakinan, ada yang menggunakan kata kesepakatan. Pada dasarnya keyakinan ini berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau diksinya keyakinan atau kesepakatan, bagi saya bisa digunakan kedua-duanya. Walaupun kalau kata-kata keyakinan kadangkala memang dekat dengan term agama ya. Tapi yang jelas kesepakatan itu sesuatu yang diyakini telah disepakati bersama dan akan secara komitmen dilaksanakan bersama-sama. Yang terpenting adalah bahwa keyakinan atau kesepakatan itu bukan tata tertib yang menimbulkan hukuman maupun konsekuensi. Jadi supaya anak-anak di kelas atau di sekolah kita tidak ada dualisme persepsi ya tentang keyakinan keberagamaan dengan keyakinan kelas, maka guru memang perlu memberikan pemahaman ada perbedaan antara keyakinan yang berdasarkan kitab suci ataupun sunnah atau kitab suci agama lain dengan keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tadi kriterianya atau karakternya harus universal. Artinya tidak menyentuh sisi agama manapun. Tapi saya yakin bahwa keyakinan kelas itu karena universal selalu kompatibel dengan keyakinan atau agama manapun, baik Islam, Kristen dan lain sebagainya. Demikian Ibu jawaban singkat saya. Terima kasih Bapak. Saya Sunila dari Kesehatan 2 merasa sangat senang Pak pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, silakan untuk penanya kedua. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dian. Pak Dani. Bu Rara, silakan. Ya, baik. Kelas berat ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dian. Pak Dani, saya tidak ingin bertanya. Terima kasih atas pujiannya. Ya, Pak Dani, sukses. Amin. Saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin mengapresiasi Pak Dani bahwa selama presentasi yang saya dengarkan tadi, Pak Dani sangat
keren, ya, baik dalam penyampaiannya yang saya amati. Pak ini paham sekali dengan materi budaya positif ini, jadi menyampaikannya enak begitu. Kemudian semuanya dapat karena waktu itu saya juga melakukan diseminasi ini, melakukan seminar budaya positif ini, dan menurut saya Pak Dhani untuk hal yang Zoom yang mendadak ini bisa mengumpulkan orang 20 lebih ya tadi ya saya lihat. Itu keren banget. 29 ya Bu ya. Keren banget. Mohon izin menambahkan sedikit ya Pak ya untuk segitiga restitusi. Oke, silakan. Ya, tadi tahapannya udah keren, sudah betul. Hanya kalau masalah yang sepele, kayak anak itu misalnya baru terlambat sekali datang ke sekolah, itu bisa langsung pakai tahap yang ketiga aja. Jadi kalau untuk masalah yang sepele bisa langsung ditanyakan keyakinan anak tersebut bagaimana di kelas, bagaimana keyakinan yang setelah kita sepakatinya seperti itu. Jadi kalau untuk yang sepele langsung ke tahap 3 gitu. Oh, jadi ada yang sepele, ada yang menengah, ada yang kelas berat, kayak tinju. Iya, betul. Enggak, maksudnya kalau yang baru sekali dilakukan atau kesalahannya sangat simpel gitu kan tetap ya harus kita berikan segitiga restitusi. Cuma tahapannya langsung pakai yang ketiga aja gitu. Jadi langsung shortcut. Itu sepengalaman saya, iya, waktu pas saya belajar segitiga restitusi di CGP angkatan 7 kemarin. Sebetulnya ini keren. Tapi kan ini kegiatan webinar ini kan mengikuti contohnya dari Ibu Rara dan teman-teman PGRI. Cuma ngedadak doang gitu. Iya mendadak tapi keren banget Pak. Saya akuin Bapak keren banget. Moderatornya juga keren banget ya, bisa memandu acara. Padahal ini malam tapi kok saya ngedengarnya senang gitu dan semangat dari awal sampai akhir. Ini saya masih on, walaupun mohon maaf sambil off-cam karena baru sampai rumah. Oke, keren. Terima kasih Bu Rara apresiasinya. Iya, sama-sama. Oke, terakhirannya ditunggu ya besok. Wah, sepertinya banyak sekali ya. Baik, selanjutnya ada Bu Yunia Witriadi dan Bu Endang Nur Fitri. Wah, sepertinya banyak sekali yang nice hand Pak. Kita ke Bu Yunia dulu ya Pak ya. Ibu orang 105 yang bilang saya perempuan. Salam kenal juga. Ya, terima kasih Bu Dian. Buat Pak Dhani selamat ya, luar biasa, keren banget. Memang tadi ini seperti elaborasi tahap yang kemarin itu. Jadi instruksi ya. Betul. Jadi saya jadi refresh lagi gitu. Terima kasih nih. Jadi luar biasa dari awal sampai akhir positif dijelaskan secara gamblang dan memang ada beberapa contoh ya. Mungkin tadi untuk video sedikit kesek-kesek karena terlalu keras apa gimana nanti. Yang jelas tadi untuk ini saja di dalam restitusi tadi apakah saya ini lagi ya refresh lagi, apakah identitas validasi dan menstabilkan identitas itu tadi penjelasannya harus divalidasi dulu, bukan stabil identitas. Mungkin lebih ini kan yang mana nih pada nih kira-kira yang stabil identitas atau validasi dulu ya, karena tadi penjelasan awalnya kita validasi dulu baru identitas gitu. Nah, itu kalau misalnya ngelihat tahapan yang slide berikutnya tadi sudah betul satu untuk apakah itu bisa diulang diacak atau misalnya harus terurut gitu itu pada nih. Oke. Siap. Hampura. Takut saya nanti ini lagi. Mudah-mudahan sih jawabannya bisa mantap dan kita tidak ragu lagi. La syakka fi. Jadi Pak Yuniar, berdasarkan segitiga restitusi yang kembali nampak di layar, proses atau tahapannya memang dari validasi kebutuhan ya. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan.
Di contoh penerapan dalam menangani kasus siswa yang pertama tadi, saya menanyakan begini kan, kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, artinya saya sedang menanyakan dia itu sedang melakukan upaya memenuhi kebutuhan apa. Seperti si Andini, dia mencemooh dengan kata-kata kasar, itu masuk ke kebutuhan mana? Kemudian si Atan, dia sering mencontek itu ke kebutuhan apa? Jadi saya memvalidasi dulu kebutuhannya supaya nanti tergambarkan, oh anak ini melakukan ini karena motif ini. Nah, setelah itu saya kemudian beralih ke menstabilkan identitas, ya, dengan kalimat yang seperti ini. Kamu sebetulnya bukan satu-satunya yang melakukan perbuatan seperti itu. Bapak pun kalau hasil gambar kemudian diejek, dicemooh sama teman, dianggap jelek dan sebagainya, kemungkinan besar Bapak juga akan marah, ya, akan kecewa besar dengan perilaku dari teman. Nah, ketika kemarahan, pencemoohan kepada teman dengan kata kasar dan kotor itu ternyata telah melabrak keyakinan kelas yang telah dirumuskan bersama. Nah, di tahap terakhir itu saya menanyakan keyakinan kelas itu bahwa Andini sudah keyakinan kelas yang dilanggar itu berupa berkata kasar dan kurang menghormati atau menghargai kepada orang lain. Apakah bisa diacak? Kalau berdasarkan pendapat dari Ibu Rara bahwa dalam kasus-kasus tertentu yang sifatnya kecil atau mungkin baru saja terjadi, itu berdasarkan pemahaman Bu Rara bisa di shortcut langsung ke tahap menanyakan keyakinan saja. Adapun kalau kita acak, saya dalam proses prakteknya memang tidak melakukan acak, tapi bisa jadi ketika diamati oleh orang lain yang bukan saya, itu bisa jadi ada pengacakan. Karena kadang-kadang kalau kita ngobrol, saya jujur aja ketika ngobrol itu tanpa ada panduan sama sekali, bisa dilihat bahwa wajah saya itu kelihatan alami kayak bintang film gitu ya. Jadi saya melihat di beberapa tayangan YouTube itu ada guru-guru tuh yang melihat teks gitu ke laptop. Nah, kalau saya tuh laptop tuh cuma buat pajangan doang gitu, sama sekali tidak ada pemandu gitu. Jadi Pak Liniar, kalau ditanyakan apakah bisa diacak, saya belum bisa menjawab karena belum ada pernyataan kegiatan tahap dari segitiga restitusi ini bisa diacak. Coba sekarang kalau ada kasus berat, kita menanyakan keyakinan dulu seperti ini. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan seperti itu. Nah, ini kata Bu Rara bisa dari hal-hal yang kasusnya memang kecil atau baru pertama kali terjadi. Tapi kalau seperti kasus pemalakan, nah apakah bisa tahapan langsung ketiga maksudnya diacak gitu? Kalau tujuannya sama untuk mengembalikan siswa kepada komunitasnya secara baik-baik dan dia tidak merasa bersalah, saya kira pengacakan ini sesuatu yang, ini saya tidak menjawab bisa ya, sesuatu yang bisa dicoba gitu. Begitu Pak Yunia. Ya. Terima kasih. Tentu saya dengan segala kekurangannya. Siap. Terima kasih Pak Dani. Supaya memperbaiki. Karena ini memang sesuatu yang baru, kita bisa keliru dalam menerapkannya. Tapi kalau berdasarkan tahapan, ya ini yang seperti tergampang. Siap. Terima kasih Pak Dani. Nuhun. Sami-sami. Masih ada waktu enggak? Baik, yang ketiga ada Ibu Endang Nur Fitri. Enggak, silakan Ibu yang cantik. Sekolah ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu enggak Pak Dani? Katanya sampai jam 9 ini. Betul. Mudah-mudahan si gadgetnya tidak segera mati sendiri. Tapi saya dirancang sampai jam 9. Iya, baik, terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memberikan saya waktu. Semoga saja ini masih ada waktunya ya Pak Dani ya. Mengenai segitiga restitusi, ini adalah istilah yang bagi saya pribadi adalah yang baru saya dengar. Kemudian saya juga belum begitu paham secara banyak mengenai segitiga restitusi ini. Dan ini ada satu pertanyaan. Apabila restitusi ini diterapkan
oleh seorang pemimpin atau katakanlah seorang kepala sekolah kepada guru, adakah kiat-kiat atau trik-trik yang bisa kita terapkan di sekolah? Seperti itu Pak Dani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari kepala sekolah kepada guru loh. Nggak mesti begitu Pak Dani. Tapi gurunya guru yang super, guru penggerak. Sedangkan kepala sekolahnya belum guru penggerak. Aduh. Coba. Ini saya kalau menjawab takutnya melangkahi dan mengangkangi para kepala sekolah dan pemimpin. Nggak mesti begitu Pak Dani. Iya. Jadi begitu. Ya mangga, disaring ilmunya Pak Dani ya, mangga. Bisa dilihat lagi di layar ya, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Kita ke murid dulu ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka tidak membawa terus persepsi dirinya bersalah. Ini tentu yang namanya perbuatan melanggar, salah itu bisa dilakukan siapapun di level manapun, termasuk guru dan kepala sekolah atau siapapun. Kalau seorang kepala sekolah, apakah bisa melakukan segitiga restitusi? Kalau kita berangkat ke pemahaman definisi dari tujuan segitiga restitusi, maka langkah-langkahnya seperti validasi kebutuhan. Bapak punten, Bapak itu kenapa sih melakukan itu? Itu kan bisa diterapkan. Atas dasar apa sih? Saya sebagai guru tentu pernah melakukan kesalahan, baik dengan sesama teman maupun dengan kepala sekolah. Saya bukan malaikat yang steril dari perbuatan jelek. Saya manusia biasa. Nah, kemudian kepala sekolah bilang begini, saya dulu ketika jadi guru juga pernah loh Pak seperti itu. Ya, mungkin saya ketika jadi guru juga sama seperti Bapak melakukan hal itu. Nah, bisa kan pola ini diterapkan? Lalu ketika sekolah, ibu sebagai kepala sekolah sudah merumuskan keyakinan sekolah, bukan lagi keyakinan kelas, dan itu sudah diketahui oleh guru-guru secara prinsip, maka tahapan terakhirnya tentu Bapak mungkin tahu ya, keyakinan sekolah kita salah satunya adalah bisa menghargai teman. Ya, saya pernah melakukan kesalahan pada teman, bahkan bisa membuat mereka sakit hati atau kecewa. Nah, dengan begitu saya mencoba menjadikan segitiga restitusi ini dengan tahapan validasi kebutuhan, stabilitas integritas, dan menanyakan keyakinan agar guru ini kembali menjadi kesalahannya, kemudian bisa berbaur kembali dengan guru-guru yang lain dan bisa kembali berkolaborasi. Jadi Ibu Endang, bahwa segitiga restitusi berdasarkan yang saya terima dari fasilitator maupun instruktur bisa diterapkan dalam skop manapun. Kecuali ya, yang saya tadi tanyakan, apakah bisa segitiga restitusi diterapkan kepada begal motor gitu kan agak unik gitu. Boleh dong saya bertanya begitu, pertanyaan nakal kan, bisa nggak segitiga restitusi diterapkan kepada maling, kepada pencopet gitu? Ya meskipun bisa secara teori, tapi apakah secara real dan fakta di lapangan bisa seperti itu? Ya kayaknya tidak akan terjadi. Yang namanya copet, maling ataupun begal langsung nabung mentah, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Orang nggak akan nanya keyakinan apa atau kamu kenapa seperti itu. Itu memang ya jawaban saya dari seorang guru yang belum jadi capsek. Iya, terima kasih Bapak Guru super, sukses terus ya Pak. Ya sama-sama. Ya, terima kasih. Plus Pak. Kemudian sepertinya sudah pukul 9:05 ini. Nanti saya nilainya 100 ini kalau diteruskan. Halo. Dapat 100 plus Pak. Mudah-mudahan rekamannya ini jalan. Saya tuh khawatir rekamannya Pak Diniar, karena saya biasa pakai Zoom ya. Cuma saya lupa passwordnya itu Zoom yang premium itu. Jadi pakai ini, pakai Camtasia ini saya merekamnya. Mantap. Lebih dari 1 jam ini, luar biasa. Iya ya kayaknya nih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu juga yang membatasi. Demikian acara diseminasi pemahaman budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 8 yang diselenggarakan oleh PIPP Teacher Training. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktik Pastiandi MPD yang
setia menemani dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada Bapak Dani Hamdani yang telah berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang luar biasa antusias. Semoga apa yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Saya Diani Listianini undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dian. Sama-sama Kang Dani. Terima kasih Pak Dani, luar biasa hari ini dapat ilmu baru. Dasar Pak Dani. Dan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu. Semoga Dani menanggung Budia. Kami sampai Pak, kita jumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Berbeda Terima semua. kasih Pak Dani. Selanjutnya payungnya. Nanti ada lagi ya penginsan seperti ini Pak. Oke, siap. Bisa. Nanti saya gerakan Bu yang guru-guru berbagi praktik baik biar mereka menggelontorkan ilmunya. Ini dadakan. Waduh, keren. Pak Dani punten izin lah ya. Oke, siap. Izin Bapak. Sekali lagi besok-besok ya dadakan ya. Segini dadakan. Waduh, keren. Izin dah. Izin lah, Komandan. Assalamualaikum. Matur nuwun.